Anda kembali, kami masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di telepon interaktif kami di 021391 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan koleksi saham Anda sampai sejauh ini ataupun Anda ingin masuk pada saham-saham tertentu. Level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan baik untuk jangka pendek, jangka menengah ataupun untuk jangka panjang. Saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Kefas Evander yang merupakan praktisi pasar modal. Kita akan langsung sapa saja. Pak Kefas, selamat sore. Apa kabar, Pak? Sore Mas David, sehat di sini. Gimana Mas? Sehat juga, Pak Kefas. Terima kasih Ya. sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah di 0,35% pelemahannya. Level tertinggi tadi di 6.687,134, tapi setelah itu IHSG lebih cenderung tertekan. Pak Kefas, bagaimana analisis Anda pergerakan di harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini? Iya Pak, kalau saya lihat ini, saya sendiri juga gemes lihatnya ya. Saya berharap kita bisa segera all time high lagi karena sudah dari tahun 2018 ya kita belum all time high lagi. Jadi cukup gemes ya, dikit lagi udah all time high. Tapi menurut saya hari ini market merah, tapi nggak terlalu signifikan juga ya penurunannya. Mungkin yang memberatkan itu ada dari sektor batubara sama sektor perbankan juga lagi nggak perform, sehingga indeks kita melemah lah hari ini. Tapi kalau kita lihat asing juga hari ini juga masih mencatatkan net buy. Jadi sepertinya saya lihat sih sebenarnya masih kondusif juga sih untuk indeks kita. Ya berharap minggu depan kita bisa all time high ya Mas ya. Iya, Pak Kefas, apa yang menyebabkan dari perbankan dan sektor pertambangan batubara hari ini sahamnya beberapa mengalami koreksi yang cukup dalam, Pak? Iya, kalau untuk perbankan sih tidak ada koreksi yang signifikan juga ya, Mhm. hanya konsolidasi saja. Karena perbankan juga salah satu industri atau sektor yang mengangkat IHSG kita secara kurang lebih 1-2 minggu ini. Eh, Saham-saham big cap seperti BCA, BRI itu semuanya juga naik, Bank Mandiri juga ya. Jadi eh, terima kasih kepada perbankan juga karena bisa mengangkat IHSG gitu ya. Cuma Mhm. karena hari ini IHSG-nya, perbankannya juga lagi tidak perform, IHSG-nya kita juga tidak terlalu kemana-mana. Sedangkan untuk sektor batu bara, seperti yang kita tahu, saham-saham batu bara juga udah rally banyak banget mengikuti kenaikan harga coal. Kalau tidak salah kemarin malam ya baru terjadi penurunan lagi untuk harga batu baranya karena ada kebijakan kalau nggak salah di China yang mulai genjot produksi, Iya. sehingga kalau produksi digenjot, jadi ya mereka mau mencoba menahan pergerakan harga batu bara agar tidak terlalu tinggi. Mhm. Mengingat mereka kan negara yang ini ya impor terus ya untuk batu Iya. bara, jadi mereka juga mencoba mengontrol lah harga batu bara. Jadi ada sentimen itu kemarin malam, makanya hari ini saham-saham batu bara lagi pada drop semua. Tapi outlook-nya sampai dengan akhir tahun seperti apa, Pak Kefas? Kalau outlook-nya ya mengingat untuk batu bara sendiri ini kan sumber energi untuk tenaga energi ya, jadi batu bara dipakai untuk energi listrik gitu ya, dan dunia saat ini memang dalam kondisi yang mendekati krisis energi ya, beberapa negara di Eropa dan segala macam kebutuhan energinya lagi tinggi dan mau tidak mau memang dibutuhkan coal atau batu bara untuk menunjang. Nah, outlook-nya untuk sampai akhir tahun sih menurut saya masih positif ya, masih bullish Mhm. juga, mengingat di negara Eropa juga masuk musim dingin, biasanya di kuartal 4 ini harga batu baranya cenderung bullish. Cuma mengingat harga batu bara yang sudah terlalu tinggi, jadi buat yang belum ambil posisi lebih baik cukup berhati-hati mengingat Iya. harganya juga sudah tinggi. Baik, rata-rata dari beberapa saham di pertambangan batubara hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Kita akan coba Ya. ulas untuk PTBA terlebih dahulu, 3,55%, 2720. Peluangnya untuk esok di Jumat jelang libur akhir pekan, apakah tekanan masih akan terus berlanjut atau tidak, Pak Kefas? Oke, untuk PTBA kita perhatikan saja supportnya itu di level 2660. Jadi penurunan hari ini menurut saya masih tergolong yang wajar ya. Akan tapi kalau sampai di bawah level 2660, maka itu membentuk lower low ya, Iya. nilai rendah yang lebih rendah lagi sehingga berpotensi ada tanda-tanda reversal untuk arahnya downtrend. Cuma kalau secara outlook jangka panjangnya hingga akhir tahun saya masih melihat bahwa PTBA ini posisinya masih sedang uptrend. Untuk dana asing sendiri juga masih terus akumulasi ya untuk dana asingnya di saham PTBA.
Jadi sebenarnya short term mungkin berhati-hati perhatikan Ya, level supportnya, tapi kalau untuk mid term saya rasa outlooknya masih uptrend menurut saya. baik. Tekanan lebih dalam terjadi untuk Adaro pakai fast 5,39% tekanannya di 1755. Apakah analisis dan rekomendasinya juga sama pakai fast? Untuk Adaro analisisnya kurang lebih sama ya karena ini satu kompakan di sektor batubara. Jadi outlook medium term-nya juga saya merasa masih positif. Untuk Adaro boleh perhatikan level supportnya di 1720 ya itu cukup dekat dengan area supportnya. Sebenarnya kalau mau ambil posisi untuk buy on weakness mungkin buat trading juga masih boleh. Dana asing juga foreign di sini cukup kuat ya untuk Adaro. Hari ini juga masih net buy sehingga boleh sih dikasih kesempatan kalau mau average untuk buy on weakness-nya. Tapi untuk medium term ya saya rasa masih bullish juga. Oke, dimanfaatkan momentum koreksi yang terjadi. Ya. Ada Adaro PTBA, kemudian ITMG juga tertekan di 4,72%. Kemudian saya juga coba lihat Indi terlebih dahulu. Indi juga tertekan, auto reject bawah sepertinya 6,96%. Ya. Rata-rata rekomendasinya sama tidak Pak untuk pertambangan batu bara ini? Rata-rata rekomendasinya menurut saya masih sama ya. Ya, Secara medium term tadi saya bilang masih cenderung bullish. Tinggal cermati saja masing-masing posisi ya. Kalau misalnya yang belum punya mau mengikuti trennya batubara, penurunan ini bisa dimanfaatkan gitu ya. Kalau misalnya yang sudah punya posisi tidak perlu panik terlebih dahulu juga ya, ya, selama level-level support kuncinya belum tertembus gitu. Jadi kita baru koreksi yang batubara baru koreksi 1 minggu ini, jadi menurut saya belum ada hal yang perlu dikhawatirkan. Kecuali misalnya harga batubara tiba-tiba turun terus selama 1 minggu ya. berturut-turut, itu mungkin skenario-nya bisa berubah. Baik. Pak Kefas, ini untuk batu bara dengan koreksi yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini, beberapa pertanyaan masuk dari para investor. Sebelumnya belum berpartisipasi nih Pak Kefas, tapi dengan koreksi yang cukup dalam terjadi, kemudian outlook yang Anda sampaikan di akhir tahun masih cukup baik, bahkan mungkin akan terus berlanjut di kuartal pertama di 2021. Eh, Cukup ragu juga ingin masuk begitu, apakah momentumnya sudah tepat atau tunggu ke koreksi yang lebih dalam lagi? Oh, kalau saya ngelihatnya seperti ini Pak ya, kalau misalnya untuk batu bara, memang kalau dilihat dari tahun 2020 atau awal tahun 2021, kenaikannya itu sudah luar biasa tinggi gitu ya. Iya, Akan tetapi kalau kita melihat misalnya kita bandingkan dengan tahun 2018, tahun 2017, harga-harga saham-saham batubara ini belum mencapai level tertingginya lagi. oke, Gitu. Makanya saya masih cukup optimis untuk batubara. Nah, akan tapi tinggal kalau yang belum masuk jangan FOMO juga karena again tadi harganya sudah tinggi jadi rawan koreksi. Nah, kalau kalian masih yakin saat-saat koreksi ini boleh consider untuk tambah posisi. Tapi karena harganya belum murah, ya perhatikan saja jumlah posisinya saja, jumlah lotnya. baik. Analisis dan rekomendasi dari pertambangan batu bara dan semoga bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ya. Nah, dari perbankan yang juga menjadi pemberat indeks harga saham gabungan meskipun BBNI sendirian yang hari ini bergerak menguat ini, Pak Kefas, analisis Anda seperti apa Pak untuk perbankan? Saya masih view-nya bullish di perbankan, khususnya untuk yang big caps ya, seperti top 4-nya kita, BCA, BRI, Mandiri, BNI. View saya masih bullish juga, akan tetapi karena kita udah dari Oktober yaitu saham-saham perbankan semuanya rally, kalau ada koreksi menurut saya wajar ya. Ya, Koreksi mungkin 10% itu masih menurut saya tergolong wajar. Ketika ada koreksi 10% tersebut terjadi, kalau mau consider untuk masuk masih bisa. Tapi kalau belum ada koreksi dan belum punya posisi menurut saya jangan dikejar dulu. Jadi ya penurunan banking saat ini menurut saya masih wajar-wajar saja. Ya didorong oke. juga dengan tadi dana asing ya, dana asing kalau masuk pasti masuknya ke yang big caps seperti tadi BCA dan lain-lain itu dana asingnya juga masih inflow-nya masih bagus banget gitu. Jadi harganya harusnya masih juga bullish. Baik. Dari perbankan big cap, Pak Kefas, kita beralih ke infrastruktur telekomunikasi, ada Telkom. Dan kebetulan Telkom ini merupakan listed company update kami untuk hari ini. Ini terkait Ya. juga dengan rencana dari IPO dari Mitratel ini di Ya. Bursa Efek Indonesia di bulan depan.
Bagaimana Anda melihat penguatan yang terjadi untuk Telkom? Apakah memang didorong oleh sentimen ini atau secara teknikal Telkom sebelumnya juga sudah mengalami koreksi dan penguatan hari ini cukup wajar terjadi Pak Kefas? Ya, untuk Telkom sih ini perusahaan juga sehat, perusahaan bagus ya. Secara fundamental saat ini harganya juga di kisaran harga wajarnya. Jadi untuk Telkom kalau mau ngikutin riding the wave trendnya juga menurut saya masih bisa ya hari ini. Mungkin lihat besok ya. Hari ini kebetulan tadi breakout ya di level 3850. Jadi kalau mau yang buy on breakout gitu ya sudah tebus resistance itu trading sistemnya bisa dijalankan buy on break di 3850. Mungkin besok pagi juga kalau belum punya posisi bisa ikut masuk. Mengingat hari ini volume juga lumayan tinggi. Jadi kenaikan hari ini didukung dengan volume tinggi, didukung juga dengan net buy asing. Menurut saya view-nya juga Telkom masih bullish sih. Oke, rencana dari IPO untuk Mitratel, Pak Kefas, apakah ini juga akan ikut mengerek dari saham Telkom untuk beberapa waktu ke depan? Sambil menunggu momentum IPO dari Mitratel. Ya, bisa sih, bisa dimanfaatkan karena masih simpang siur juga ya informasinya kapan IPO-nya dan segala macam. Cuma kalau memanfaatkan rumor saja, tentu saja ketika sudah ada news-nya itu harus berhati-hati ya, seperti yang mungkin trader juga udah sering dengar yang buy on rumor and sell on news itu juga teman-teman bisa perhatikan. Sementara masih simpang siur beritanya, teman-teman bisa manfaatkan. Tapi nanti kalau sudah ada informasi lebih lanjut, biasa pergerakannya bisa agak mulai berubah gitu. Ya, Baik. kalau yang teknikal ikutin saja trennya ya. Selama tidak membentuk lower low juga menurut saya masih boleh. Oke. Bagaimana Anda melihat respon dari para investor terkait dengan rencana IPO-nya dari Mitratel ini? Secara fundamental mereka sudah cukup dikuatkan tampaknya oleh induk usaha sebelum melantai di Bursa Efek Indonesia, Pak Kefas. Ya, untuk Mitratel ya seperti yang kita tahu ini perusahaan juga sehat juga, perusahaan tower, bisnis tower juga ya kita lihat lah teman-temannya yang lain bagus-bagus ya seperti mungkin TBIG, TOWR. Jadi saya rasa juga pasti keuangannya sehat, fundamentalnya juga sehat. Sebenarnya perusahaan ini kalau nantinya IPO menurut saya memang jadi salah satu primadona atau perusahaan yang menarik sih untuk misalnya kalau mau investasi yang jangka panjang. Baik.